Hamas memperingatkan musuh akan senasib dengan Yasser Abu Shabaab, gangster paling terkenal di Gaza. Bahkan media Israel menggambarkan pembunuhan Abu Shabaab di Rafah itu sebagai buruk bagi Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 5 Desember, hal itu diumumkan Hamas dalam pernyataannya pada Kamis 4 Desember waktu setempat. Perlu diketahui di awal Abu Shabaab dilaporkan tewas setelah mengalami luka serius dalam bentrokan bersenjata, di mana bentrokan itu diklaim oleh pasukan rakyat terjadi di saat Abu Shabaab mencoba menengahi konflik keluarga yang memanas. Menegaskan bahwa luka tembak yang dialami Abu Shabaab bukan berasal dari serangan Hamas. Berbeda dengan pernyataan media Israel, pihak berwenang disebut tengah menyelidiki kasus tersebut. Mereka dilaporkan sedang memeriksa kemungkinan bahwa anggota Hamas menyusup ke wilayah kekuasaan Abu Shabaab dan melakukan pembunuhan itu. Namun di luar itu, Hamas sendiri telah bersuara, menyebut kematian Abu Shabaab sebagai nasib tak terelakkan bagi siapapun yang mengkhianati rakyat dan tanah airnya. Menggambarkan sikap ini sebagai penghalang segala upaya memecah belah persatuan internal Gaza. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC memperingatkan kapal perang militer Amerika Serikat di lepas pantai selatan Iran, menginformasikan mereka untuk menjauh dari zona latihan Angkatan Laut besar yang sedang berlangsung. Mengutip Tasnim pada 5 Desember, unit Angkatan Laut IRGC telah menyampaikan pesan jelas kepada kapal perang Amerika yang hadir di wilayah tersebut. Adapun peringatan itu sendiri disampaikan selama latihan yang dinamai Muhammad Nazeri. Selain pesan jelas, laporan peringatan juga menggarisbawahi bahwa Angkatan Laut Iran sedang memakai serangkaian sistem rudal pertahanan udara canggih, termasuk Navab, Majid, dan Misak, telah digunakan dalam kondisi peperangan elektronik, sehingga diperingatkan kepada Amerika Serikat bahwa pihak Iran dapat mendeteksi target udara dan laut serta menyerangnya dengan akurasi tinggi. Ditegaskan bahwa latihan Iran berisi pesan perdamaian dan persahabatan, sekaligus peringatan dan tanggapan tegas kepada musuh. Militer Amerika Serikat meluncurkan pasukan drone serangan satu arah ke Timur Tengah, diklaim sebagai inovasi pencegah, bukan sebagai pelaku kejahatan. Mengutip Al Arabiya pada 5 Desember, hal itu diumumkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat dalam pernyataan resminya pada Rabu 3 Desember 2025. Dijelaskan bahwa Komando Pusat Amerika akan mengerahkan satuan tugas baru. Tugasnya untuk skuadron pesawat nirawak serang satu arah pertama militer Amerika Serikat yang berbasis di Timur Tengah. Drone itu adalah drone sistem serangan tempur tak berawak berbiaya rendah atau LUCAS. Drone LUCAS yang digunakan memiliki jangkauan luas dan dirancang untuk beroperasi secara otonom. Diluncurkan dengan berbagai mekanisme, termasuk ketapel, lepas landas berbantuan roket, serta sistem darat dan kendaraan bergerak. Adapun ditegaskan bahwa satuan tugas baru ini menetapkan syarat untuk menggunakan inovasi sebagai pencegah, memperlengkapi prajurit dengan kemampuan drone mutakhir, dan menunjukkan inovasi dan kekuatan militer Amerika Serikat yang akan mencegah pelaku kejahatan. Peringatan evakuasi paksa dikeluarkan, pemukiman padat penduduk di Lebanon diserang Israel. Mengutip Al Jazeera pada 5 Desember, hal itu diumumkan oleh juru bicara militer Israel Avichai Atrae di X pada 4 Desember kemarin. Diketahui serangan udara Israel di zona Lebanon terjadi hanya sekira 1 jam peringatan dikeluarkan. Atrae merilis peta yang menandai sejumlah bangunan di Al-Majadil dan Brashid sebagai target, serta memerintahkan warga mengungsi lebih dari 300 meter dari lokasi yang ia klaim digunakan Hizbullah. Lantas, eksekusi pun terjadi dan video ledakan dahsyat beredar luas di media sosial. Militer Israel melancarkan serangan udara di sedikitnya 3 kota di Lebanon Selatan, termasuk di Mahrona, Jebah, dan Al-Majadil. Lantas kantor berita nasional Lebanon melaporkan bahwa serangan di Jebah tersebut telah meruntuhkan satu bangunan di area padat penduduk dan merusak bangunan di sekitarnya.
Serangan terbaru dari Israel ini pun disebut telah menambah ketegangan di perbatasan, juga memperburuk situasi kemanusiaan, sementara resiko korban sipil terus meningkat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersiap meluncurkan fase kedua rencana perdamaian Gaza, di mana itu termasuk penarikan pasukan Israel, pengerahan pasukan stabilisasi internasional, dan pembentukan pemerintahan transisi baru. Mengutip Tribun News, pada 5 Desember kabar itu dilaporkan oleh sejumlah pejabat Amerika Serikat pada Kamis 4 Desember 2025. Perlu diketahui, Trump bersiap mengumumkan dimulainya fase kedua rencana perdamaian Gaza, di mana target rampung adalah sebelum Natal. Adapun fase itu memuat beberapa langkah strategis, termasuk penarikan tambahan pasukan Israel dari wilayah Gaza. Lantas, selain aspek keamanan, fase kedua juga mencakup pembentukan struktur pemerintahan transisi. Pemerintahan baru itu disebut akan berada di bawah Dewan Perdamaian yang dipimpin Donald Trump dan beranggotakan tokoh Arab serta Barat. Di bawahnya akan ada Dewan Eksekutif berisi sosok seperti Tony Blair, Jared Kushner, dan Steve Witkoff. Adapun mereka bertugas membentuk pemerintahan teknokrat Palestina berisi 12 hingga 15 ahli manajemen dan bisnis yang tidak terafiliasi dengan faksi politik manapun. Lantas, fase kedua ini dipandang vital bagi rencana Washington membangun pemerintahan netral di Gaza yang bebas dari intervensi kelompok bersenjata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.